Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Desa Warga Cipajang. Tak lupa juga kepada pemirsa dan pendengar setia dimanapun berada. Senang sekali saya Lana Yusri dapat menyapa Bapak Ibu semua dalam program yang diadakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah, Metra Media Tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan. Dan kita akan membahas pelestarian dan potensi-potensi kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya Desa Cipajang. Nah, langsung saja sudah hadir narasumber-narasumber malam hari ini. Langsung kita sapa. Yang pertama ada Bapak Slamet Raharjo, staf ahli fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Ya. Kemudian juga sudah hadir Dr. Teguh Prayitno, SH, MHum, MH, selaku Ketua Pusat Media dan Kebudayaan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Lana. Malam ini sangat cerah ini ya. Alhamdulillah. Secerah hati kita ya Pak Kades. Secerah hati Bapak, Ibu dan pemirsa di rumah ya Pak ya. Selamat malam Bapak Takib Wilman Hakim SH MKN selaku Kepala Desa Cipajang. Selamat malam juga Mbak Lana. Sehat Bapak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, langsung saja saya mau bertanya terkait pelestarian kesenian tradisional di Desa Cipajang khususnya. Yang pertama saya mau tanya ke Pak Takib. Seberapa bangga dan eksisnya kesenian di Desa Cipajang ini sih Pak, kalau menurut Pak Takib sendiri? Justru kesenian di Desa Cipajang ini adalah salah satu ciri khas desa. Makanya kalau kita di Desa Cipajang ini mempunyai aset sebuah kebudayaan seperti kita mempunyai seni budaya Jaipong, kita mempunyai wayang golek yang asli Putra Cipajang, ini sebenarnya sebuah kebanggaan. Makanya kami dari pemerintah desa selalu berupaya mencari yang bisa mendongkrak kebudayaan ini betul-betul terjaga dan lestari. Karena menurut saya ciri khas atau wibawa sebuah desa itu dari dia mempunyai sebuah potensi seni. Sebuah potensi seni yang memang bisa dimunculkan. Apalagi akan menjadi target kita, mudah-mudahan wayang ini kan bisa nanti keluar daerah, dan memang sekarang sudah keluar daerah. Ini satu kebanggaan bagi pemerintah Desa Cipajang, begitu Mbak Lana. Iya, tadi sempat disebutkan selain tari Jaipong ada wayang golek. Nah, kalau boleh tahu potensi-potensi lainnya apa aja sih Pak yang ada di Desa Cipajang? Sebenarnya kalau dari tempo dulu, saya cerita dari waktu saya masih kecil ya. Jadi di sini ada satu budaya-budaya tradisional yang memang sekarang sudah hampir punah. Dikarenakan tadi ya mungkin tergilas zaman ya, zaman sekarang sudah, salah satunya adalah sintren. Sintren itu dulu hampir di setiap blok ada. Itu satu kesenian yang memang waktu dulu itu menjadi hiburan rakyat. Karena hampir tidak ada lagi hiburan yang artinya ya untuk di tingkat desa ini yang besar-besar. Kalau sintren tradisional kan bisa kita lihat setiap malam waktu, tapi sekarang memang sudah hampir tidak ditampilkan lagi gitu Mbak Lana. Berarti sintren tadi udah nggak sedikit ya Pak ya, atau nggak ada, hampir punah begitu? Hampir punah. Hampir punah, makanya nanti kehadiran Pak Teguh sebagai Ketua Pusat Kajian Media ini ya harapan kita bisa membangkitkan seni-seni budaya yang sudah hampir punah di daerah. Dan ini adalah Jaipong dan wayang golek itu mungkin bagian dari sisa-sisa kebudayaan yang bisa kita pertahankan. Iya. Makanya kan sesuai amanat Undang-Undang 45 itu sebenarnya kebudayaan itu adalah menjadi aset negara yang wajib dipelihara. Betul. Dan negara juga wajib menganggarkan anggaran untuk melestarikan kebudayaan kita ini. Nah, salah satu bukti nyata sekarang alhamdulillah saya bekerja sama dengan Pak Joko, Dewan dari Demokrat, inilah realisasinya. Jadi kita bisa mengangkat budaya istilahnya budaya desa kita sendiri dan asli punya kita sendiri, dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kami, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Joko yang peduli terhadap kebudayaan daerah.
yang sebenarnya di setiap daerah ada, tapi karena tadi pembinaan dari pemerintah yang mungkin belum ya, bukan tidak ada, tapi belum masuk secara maksimal gitu. Artinya makanya saya harapkan ke depan itu ya mudah-mudahan tadi titip pesan ke Pak Teguh lewat Pak Dewan-dewannya nanti bisa teruslah setiap tahun ini diadakan. Karena ini rakyat akan merasa senang dengan adanya budayanya dimunculkan lagi. Begitu Mbak Lana. Ya. Mengutip tadi belum maksimal, saya mau bertanya sama Pak Slamet nih Pak. Ya, tadi kan sintran ya Pak ya hampir punah. Nah bentuk dukungan dari Komisi E sebagai komisi yang salah satunya membawahi di bidang kebudayaan untuk pegiat seni ini bagaimana Pak? Terutama salah satunya tadi kan hampir punah ya yang sintran itu. Terima kasih. Pada prinsipnya DPR insya Allah selalu tanggap apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Dinas pun mohon maaf, mungkin tidak mengetahui delik permasalahan yang ada di masyarakat. Maka tugas kepala desa beserta masyarakat ini yang mengantarkan apa potensi yang ada di setiap desa itu, monggo Pemdes mengantarkan ke dinas atau ke dewan. Kami sebagai aspirator akan menggodok dan menganggarkan kira-kira berapa perlu diadakan. Kalau tomang ini hal yang termasuk prinsip harus diadakan, insya Allah sebagai seorang anggota DPR selalu siap untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, potensi seni yang ada di Desa Cipajang ini, kalau sintren sementara mohon maaf Pak Kades sendiri tidak mengangkat kembali pun akan hilang. Nah ini salah satu tugas Pak Kades juga untuk mengangkat kembali. Kebetulan di sini juga ada Pak Teguh, insya Allah Pak Teguh akan mengantarkan agar kegiatan seni budaya tradisional di wilayah kita di Cipajang khususnya, insya Allah akan lebih ramai, meningkat dan insya Allah akan membawa kemakmuran masyarakat. Dan salah satu mungkin di kalam warga kita memperjuangkan, mempertahankan budaya itu bagian dari hubbul waton minal iman. Mudah-mudahan itu. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Teguh. Pak Teguh, kesenian tradisional ini tadi salah satu contohnya ada jaipong, ada wayang golek. Yeah. Nah, ini kan kemudian menjadi kekayaan tradisi daerah ya. Bagaimana dukungan media terhadap pelestarian kesenian daerah terutama di Desa Cipajang ini menurut Bapak? Pertama saya sangat mengapresiasi apa yang ada di desa ini Pak Kades ya. Jadi ini luar biasa. Biasanya kalau kita melihat satu pertunjukan itu desa mengundang dari luar. Malam ini sangat luar biasa dan dahsyat sekali. Justru keseniannya itu potensi dari desa ini. Ini satu potensi yang sangat luar biasa. Bahwa kemudian ada sintren yang tadi sudah mulai punah. Itu adalah tugas kita bersama saya kira untuk kembali menumbuhkan. Dengan adanya pemberitaan di media massa, nanti apakah muncul di media online, media televisi, begitu ya, nanti juga akan disiarkan di radio, barangkali ini menjadi satu masukan bersama. Betul tadi yang penjenengan katakan tadi, bisa jadi bapak-bapak yang di atas tidak tahu kalau sintren di sini itu sudah punah begitu ya. Nah, dukungan apa yang dilakukan oleh media salah satunya adalah menginformasikan apa-apa yang terjadi di sini. Tentu informasi itu harus seobjektif mungkin ya. Ya, betul. Pertama adalah kehebatan luar biasa, kesenian yang sudah tumbuh ini harus terberitakan, tapi potensi ancaman akan satu punahnya bentuk kesenian itu juga harus terberitakan juga. Nah ini bukan dalam rangka memberitakan positif negatif Pak Kades ya, tapi ini dalam rangka agar kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama-sama sesuai dengan bidang kita masing-masing, saya kira itu. Ya, berarti memang perlu keprihatinan dan tindakan semua lapisan masyarakat begitu ya Pak ya? Kurang lebihnya begitu. Jadi yang luar biasa itu sebenarnya dalam kehidupan itu kan sinergi dan kolaborasi ya. Sinergi, kolaborasi, masing berbagai profesi, berbagai bidang, kemudian dari pemerintah, tokoh masyarakat, seniman, ekosistem kesenian juga tumbuh, kemudian media massa, itu luar biasa kalau kolaborasinya dilakukan oleh semua komponen. Saya kira itu Mbak. Ya, betul sekali. Karena media saat ini, apalagi di generasi milenial ini, benar-benar membantu sekali ya untuk
mempublish, memfollow up biar semua orang tuh tahu gitu ya Pak ya? Iya, dan ini juga salah satu tugas kamu juga ya. iya. Nanti harus diunggah itu di story-nya ya. Oh iya, Kalau siap. perlu di Instagram juga harus diunggah. Jangan nunggu besok ya, habis acara ini langsung diunggah. Ayo dong, apa dan sebagainya. Biar Iya. generasi milenial juga tahu gitu ya. Habis ini langsung Iya. update snap Ya, Pak? langsung harus update ini nanti habis ini ya. Iya. Ngomongin media, itu kan sangat berkesinambungan dengan generasi milenial begitu ya Pak ya? Betul, ya. Bahkan bukan hanya generasi milenial saya ingatkan. Jadi juga generasi setelah milenial apa coba? Ada lagi generasi pasca milenial ini juga harus kita dorong juga. Milenial kan terakhir di usia berapa ya? Kalau nggak salah di usia 24 ya. Iya. Yang tumbuh yang baru-baru ini juga bagian dari yang harus kita kita edukasi agar mereka suka pada kesenian-kesenian tradisional. Iya. Nah, saya mau melanjutkan tentang generasi milenial ini, pertanyaan untuk Pak Slamet nih. Strategi seperti apa dari pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat agar semakin cinta, senang, suka gitu ya sama kesenian tradisional? Oke, sebenarnya pemerintah itu sudah membentuk strategi yang luar biasa. Tapi mohon maaf, generasi kita sekarang kan kebawa angin, Mbak Nana. Sudah rata-rata anak-anak muda kita itu sudah ke barat-baratan. Kalau Ya. bahasanya barat kan angin, nek ke bawah angin akan hilang. Ya, Maka dengan proses ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan gebyar wayang golek pada malam ini mewujudkan melestarikan budaya. Kalau semua masyarakat bisa melihat, insya Allah anak-anak muda pun akan tertarik kembali. Ternyata wayang itu menceritakan sebuah sejarah. Karena sebuah negara yang mempelajari sejarah dan memahami sejarah, insya Allah tidak akan pernah jatuh. Karena sejarah itu sebagai tolok ukur untuk membangun ke depan. Nah, kegiatan inilah wujud pemerintah daerah menunjukkan bahwa melestarikan budaya adalah kekayaan dari bangsa itu sendiri. memang tanggung jawabnya ini nggak cuma di pundak yang memiliki jabatan hanya seperti itu, tapi semuanya, bahkan anak muda sekalipun. Betul, seluruhnya. Jadi kalau sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah saja pun tidak ada ikut serta masyarakat tidak akan pernah jalan. Masyarakat bergerak tanpa didukung kekuatan pemerintah pun tidak akan pernah jalan. Maka butuh sinergi. Sinergi inilah yang akan menunjukkan kekuatan dan insya Allah tidak akan pernah putus. Nah kadang mohon maaf ini, saya sebagai wakil dari Dewan yang selalu menampung aspirasi masyarakat, kadang masyarakat sendiri tidak punya keberanian untuk menyampaikan. Ya. Nah, masyarakat tidak punya keberanian untuk menyampaikan. Sebenarnya sekarang dituntut, masyarakat itu juga sebagai legislator sebenarnya. Masyarakat punya hak pengawasan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah secara kedinasan, masyarakat punya hak. Tapi keberanian mereka yang tidak punya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan keberanian ini? Maka proaktif pemerintah, baik dinas atau anggota dewan ini yang mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan keinginan masyarakat. Nah ini maka selalu diadakan satu contoh reses atau kegiatan sosialisasi dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengangkat keinginan masyarakat agar mau bicara menyampaikan keinginannya kepada pemerintah. Itu salah satu cara dari pemerintah untuk bisa mengungkap apa yang menjadi masalah di bawah. Ya. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya? Betul. Ya, baik. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di media tradisional. Ya, kembali lagi bersama kami di media tradisional. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, ngomongin tantangan, kalau menurut Pak Takip, tantangan di Desa Cipajang ini seperti apa untuk pengembangan kesenian tradisional? Ya tadi ya seperti yang dikatakan Pak Slamet bahwa generasi muda sekarang itu sudah ke barat-baratan. Tapi kita
dari pemerintahan desa tetap berupaya semaksimal mungkin memprogramkan, membangkitkan kesenian tradisional. Satu contoh adalah malam ini kita adalah satu wujud nyata bahwa terjadi sinergi antara dari pihak Ketua Pusat Kajian Budaya Pak Teguh yang alhamdulillah jauh-jauh dari Semarang direlakan datang nih, saya ucapkan terima kasih. Berarti beliau serius ingin melihat langsung apa kendala yang terjadi di tingkat desa. Dan Pak Joko juga yang diwakilkan Pak Slamet, walaupun beliau intent komunikasi dengan kita, jadi bukan berarti diwakilkan itu beliau tidak serius, tapi aspirasi kita itu tetap didengar. Iya. Dan kita patut bangga bahwa sekarang dalang yang akan tampil kita ini berusia sangat muda. Itu 35 tahun ke bawah. Jadi usianya sangat muda, artinya bahwa generasi muda masih ada yang mau terjun di bidang kesenian tradisional. Ini merupakan sebuah kebanggaan, dan PR kita nanti ke depan, entah itu dari APBDes kita menganggarkan untuk acara-acara tentang mengangkat kebudayaan tradisional atau bekerja sama sinergi dengan Pak anggota Dewan, dengan Pak Joko lagi setiap tahun kita minta diadakan, ya mudah-mudahan terus berlanjut. Ini nanti secara tidak langsung generasi muda ini akan terketuk, dan ternyata kesenian tradisional ya tidak kalah berbobot dengan kesenian-kesenian dari barat, begitu Mbak Lana. Ya, tadi ngomongin kan dalangnya masih muda ya Pak ya. Ini berarti perlu semakin digencarkan biar ada regenerasi begitu ya Pak. Betul sekali. Untuk makanya pelaku seniman. Mudah-mudahan nanti giliran Pak Teguh ada acara di Semarang, ya nanti bisa ditampilkan di sana. Harapan kita gitu ke depan. Karena ini adalah aset kami. Dalang yang sekarang tampil malam ini masih muda, dan itu merupakan aset desa yang menjadi kebanggaan kami yang perlu kita hantar. Bila perlu dia akan menjadi dalang yang betul-betul bisa mumpuni, begitu Mbak Lana. Ya, baik. Ini saya masih penasaran tentang dukungan yang sudah diberikan untuk pelaku seniman. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah memberikan apa saja Pak dalam bentuk wadah untuk memfasilitasinya? Oke, dari DPR Provinsi Jawa Tengah itu salah satunya ya membentuk kelompok seni, dan sebagai seorang anggota DPR Pak Prajogo itu selalu memberikan aspirasi. Karena apapun bentuknya sekarang kan semuanya harus punya legalitas. Kelompok seni apapun tanpa legalitas pemerintah tidak akan bisa memberikan bantuan. Betul. Nah, salah satunya itu. Dan counterpartnya Pak Joko kan di Komisi E juga di bidang kesehatan, beliau juga mengayai, alhamdulillah secara pribadi punya rumah tinggal di sana, sehingga bisa membantu warga yang harusnya nginep di Karyadi dengan biaya yang mahal, cukup di rumah beliau gratis klimis, sampai sehat, kadang ada yang 4 sampai 5 bulan di sana beliau openi. Yang kedua, kaitannya dengan seluruh anggota dewan mesti punya aspirasi, bantuan keuangan dan sebagainya, itu semuanya ada. Nah, berkaitan dengan permasalahan seni, insya Allah karena beliau ada di komisinya, beliau selalu memperjuangkan di mana ada kelompok atau desa yang punya kelompok seni, insya Allah akan selalu membantu dengan satu syarat legalitasnya lengkap. Jadi dalam bentuk aspirasi beliau, bantuan keuangan atau bantuan hibah, itu salah satunya. Terima kasih. Berarti memang sudah difasilitasi sedemikian rupa ya? Betul. Luar biasa, sampai rumah singgah, sampai makanan, masak, belanjaan begitu ya Pak, sudah dibelanjakan. Itu satu-satunya anggota dewan dari fraksi Demokrat yang sangat peduli, dan insya Allah beliau sangat tanggap, sangat siap kapanpun waktunya, jam berapapun beliau ditelepon oleh warga, insya Allah selalu diangkat dan selalu tanggap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini harapan kita sebagai warga masyarakat, jangan sampai salah memilih wakil terutama, dan jangan sampai salah memilih pimpinan kita. Karena kalau kita salah memilih, ya akhirnya kita juga yang kesusahan. Nah,
Dan barangkali bisa menjadi contoh dari beberapa anggota dewan yang lain bahwa jujur saya sebagai orang yang selalu mendampingi beliau, kadang saya sendiri secara pribadi merasa capek, tapi ada sebuah kebanggaan yang tidak pernah dimiliki oleh dewan-dewan yang lain mungkin. Dan saya yakin dewan yang lain pun sama. Tapi kebanggaan tersendiri karena secara pribadi beliau itu tanggap banget. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, beliau selalu berusaha untuk bisa mewujudkan. Dan hanya sebuah kata yang selalu beliau katakan, Pak, yang penting anfa'uhum linnas. Iya. Jadi bisa memberikan masyarakat manfaat kepada masyarakat, kepada umat. Itu prinsip beliau. Ya, anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk umat begitu ya. Nah, boleh minta closing statement-nya nih Pak sebagai penutup dialog kita malam hari ini. Ya, sebagai wakil dari Pak Prajogo yang pada malam hari ini tidak bisa hadir di tengah kita semua karena beliau ada tugas dari partai, besok acara di Magelang tanggal 3. Yang pertama, beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada Pak Kades, Pak Teguh dan masyarakat Desa Cipajang. Beliau hanya titip pesan bahwa sebagai warga masyarakat yang di era milenial ini, maka memesankan bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Kekayaan bangsa kita yang bisa melanjutkan adalah generasi muda. Nah, budaya, seni, tradisional itu salah satu kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Maka oleh dari itu beliau berpesan, ayo generasi milenial, generasi muda dengan bimbingan dan tuntunan dari para sepuh untuk tetap meningkatkan budaya-budaya yang ada di Desa Cipajang dan di Kabupaten Brebes pada umumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Teguh, monggo Pak. Ya, program media tradisional bukan hanya uri-uri kebudayaan, tetapi meningkatkan atau menggerakkan roda perekonomian. Contohnya malam ini Pak, ya, bukan hanya keseniannya yang tumbuh, tapi ekonomi bergerak, ramai masyarakat datang, penjualnya banyak sekali, ekonomi bergerak. Tapi yang terpenting adalah Cipajang keren. Komentar saya yang terakhir itu. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Pak Takip, monggo Pak. Kalau saya sih berharap bahwa mari kita semua pihak sepakat mendukung kebudayaan tradisional, dan malam ini adalah satu bentuk dukungan apresiasi yang luar biasa dari Pak Teguh, juga dari Pak Joko, dan salam hangat dari masyarakat Cipajang untuk Pak Joko. Artinya sudah beberapa poin kita bekerja sama dengan beliau, sekarang dalam bidang seni, kemarin dalam bidang penanganan orang yang sakit. Banyak orang Cipajang yang sakit yang dibawa ke beliau, saya sudah sangat nyaman, tinggal dibawa ke sana sudah diurus. Artinya dalam bidang kesenian tradisional ini saya berharap berkelanjutan, karena tidak sampai di sini, jadi harapannya jenjangnya terus berlanjut. Begitu Mbak Lana, mungkin dari saya cukup. Berarti upaya dalam pelestarian kesenian tradisional seperti tadi yang Pak Takip sampaikan tidak hanya sampai di sini, tapi perlu kerjasama, sinergi, dan kekompakan seluruh lapisan masyarakat sampai kapanpun begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak sudah hadir pada malam hari ini, senang sekali kita bisa berdialog bersama, belajar bersama, sharing begitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita nanti ada pagelaran wayang golek dan juga penampilan tari jaipong. Pasti nunggu banget ya, makanya jangan kemana-mana. Dan terima kasih sebelumnya, semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih juga pada Bapak, Ibu yang sudah hadir, luar biasa sekali malam hari ini antusiasmenya ya. Nah, demikian dari saya, Lana Yusri. Akhirnya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biwir berematak uruy pipi kempot mun nyarita sok hayang usap rambutna nyasaka jenenganana ti Subang jalan ka Bandung tanjakan pasir Karembi hate siga nu malawang nganteng dina sanubari giningnya gadis Subang patepung di Rangga Ulung najan hate mika melang nu puguh ngan mata bingung gadis Subang mani tandang seueur jajaka ka Bandang sok hayang gerak kacangking Subang panyilekan puri na eta teh gadis di mana oleh gening gadis Subang rambut panjang galing mutang loba jajaka kagendam biwir berematak uruy pipi kempot mun nyarita sok hayang usap rambutna nyasaha jenenganana ti Subang jalan ka Bandung tanjakan pasir Karembi hate siga nu malawang nganteng dina sanubari giningnya gadis Subang patepung di Rangga Ulung najan hate mika melang nu puguh ngan mata bingung gadis Subang mani tandang seueur jajaka ka Bandang sok hayang gerak kacangking Subang panyilekan kuring biwir beremata uruy pipi kempot mun nyarita sok hayang usap rambutna nyasaha jenenganana ti Subang jalan ka Bandung
nganteng dina sanubari kiningnya gadis Subang patepung di Rangga Wulung najan hate mika melang nu puguhan mata bingung gadis Subang mani tandang seueur jajak ka pandang sok hayang gerak kacangki Rembet anu bagus PPG Ciayu Maja Kuning hadir ucul aduh saha namina merapat PPG merapat salira kakumaha saha kasih teh kabina-bina aduh saha Bapak Dewa anu berehan saha anja Bapak Dewa Haji Sucipto saha usaha Dede Dau nabi anja salah jana Bapak mana di mana Pak Guru Edi Sutrisno lemur anjen hoyong teman aku mina saha duga-duga mana Bapak Dewa Haji Joko Haryanto mana saha anja punya wang lampak katukang Pak Haji Joko Haryanto Rubramu nakaran dapan bangsa lawan nukalaman las emut di Cipayang urang pantobang sanajan bogangan Bapak Guru Sutrisno wamelan tadi langlangan sok sanaos muntas lautan padiman kukuring rek dilanglangan Pacel kunombe tepang Bapak Guru anu sabar pakuhu mama ku nembe panggih sareng saliru paku si pajang anu bagus saha anjeun salah jana para panitia pasir sumur manis sae budina Bapak Dokter Anas Teguh mana sok hoyong kina la 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 la
kana waktu anu tangtu made ngagual riwayat ditinggal para karuhun ninggang mangsa nu utama bade medara carita pawayangan ditinggal para bujangga kacariosnya tata aya sanes di salabeting nagara medang kamulian Sang Prabu Kumbarak sang haja ngangkir linggih hingkang pati kalamuka lan kalapati Punten lami-lami ngandika Sang Prabu Kumbaraksa lirmacan sinderem baya metukang Bramapati kaya alas bengka pengandikanipun wala kedal Hei, suara naon dede? Mending geleger-geleger teuing. Hei, otak kuring kana bulu kelek. Sakieu teh samsuna can ditambahan. Komo lamun ditambahan umureun beuki ngageleger deui wae. Patih kawula kalamuka bagaya datang bumerang karaton medang kamulian Patih. Iap kaharep diukna cing deket jeung kawula ngarah deket jeung Bapak Dewan ngarah deket jeung Cikopi aya di tukang cai kopi aya syukur aya mah tapi aya di nu dagang lain eta nu nyerowok kejo goreng sore-sore sore kene kejo goreng make atuh iap kaharep ti bagaya satekaning hawa mumarang karaton medang kamulian Pedora Gusti Prabu dipayun abdi Patih kalamuka pada ngahadur ke disebab pangabakdur kahunjuk Gusti Prabu mugia ditampi Gusti Prabu ditarma bedas-bedas teuing ngomong dinya mun ruas ditarima Patih kaping kali perkawisna kumaha di bok pilih aya kaluluputan kalelepatan abdi nuhunkeun siapunten mugia Gusti Prabu tiasa ngahapunten karena samudayaning kalelepatan abdi ya atuh ulah buru-buru teh ngomong teh nyal sewe barina oge padewan aya keneh ieu da moal uih aya can nyecep maka dalang nyal sewe nu penting mah jam 12 nasi goreng ka panggung jam 3 bubar balik we sumuhun Gusti ai keur kasalahan mah eueuh bayana sanajan ti kaula anu kasebut raja da geuning cenah kasalahan mah teu ngancik dina hiji maratabat teu cacak teu menak teu awewe teu lalaki teu banci ongko teu nayaga teu sinden teu alok teu tukang shooting ai keur kapanggih salamaida geus kuduna manusia mah geus kudangna dina salah malah cek paribasa mah manusia teh mah tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenit ganti sajam ke 60 menit mangga kaping 3 pilih badaya pikir saha naon Gusti abdi dalam diangkir linggih kana dina waktos ayeuna teh mangga
bilih badaya keperyogian bilih aya karaman anu tumibaka nagara medang kamulian cuma nggak Gusti sayogi anaga patilara kasanggakeun demi kapentingan nagara medang kamulian khususna Gusti Prabu keheulaan santai heula santai itu di tukang masih aya keneh hiji deui senapati kaula teh senapati kalapati ya kaharep bagea sadatangna sampean kana panggulem kaula di kaharep ya kaharep ulah hayang di tukang wae ulah jiga tukang kenong neangan we tihang panggung ngabeban hawe keur nyarene harap ieu auladal iya teh kumaha teh ulah dalah geus ganti ai ulah dalah mah aulat alen komo wayah kieu ulat alen Pinodamal Gusti Prabu abdi pun kalapati pada nyangakeun sembah pangabutuh pangabaktos aya ge pada nyangakeun sembah pangabaktos boga ditampik ke Gusti Prabu aham make aya naon heude tarma kalapati sembah pangabakti sampean malah disimpen dina pucuk umpun-umpunan kumleber cahya nur cahya atur nuhun Gusti lah thank you oke anu kaping kalihna mobil aya keluluputan kalepatan ageng semua wonten alit abdi Gusti nuhunkeun dihapunten kana samudayaning kalelepatan abdi Gusti kalau batik abdi Gusti atuh sekali wae geus kumaha aing sia teh bareng tadi ngatur wae blok teh masih mending aing ngomong ge ari keur kasalahan mada sanajan ti kaula ge minta dimaklum da geuning cek kolot baheula manggaran-ngaran manusia salah wae lain setan bener wae lain malaikat da geuning geus jadi kodrat jeung irodatna manusia geus jadi kodrat irodatna jelma berarti lamun jelma kenincak dina salah eta teh leungit manusana ai dibuka manapak sancang teh kitu geuning bro janten katangtosana kumaha Gusti kaula menang ilapat nyaeta lamun hayang jadi pamimpin anu sampurna lamun hayang jadi pamimpin anu adil pinantara eueuh deui hiji pamimpin kudu ngapimilik nyaeta mustika jati kamulyan renge naon cenah kudu ngapimilik naon kudu ngapimilik nyaeta mustika jati roke ai jati roke mah jauh teuing atuh teh kudu ngapimilik nyaeta mustika jati barang lain mana karep wae teh kudu ngapimilik nyaeta mustika jati gede heup sia moal balik jep cempe kudu ngaheup sok sia dijajak wae kaku wae sia teh sorry bro santai marina oge santai sore kene dangdut nangge can-acan kedah ngapimilik nyaeta mustika jati kamulian Gusti ora kapinu gawe manusia lamun hayang jadi pamimpin anu adil binantara eueuh deui syaratna hiji kudu ngapimilik nyaeta mustika jati kamulian mustika jati kamulian teh meserna di mana nah aya kitu dina Shopee
di Alfamart mah Gusti. Lain moal aya. Lain barang beliun. Cek beja mustika jati kamulian mah murah cangtang tu dibikeun, mahal cangtang tu dijual. Janten kedah ka mana pami hoyong ngapi milik mustika jati kamulian teh. Ngan hiji-hijina raja anu ngapi milik mustika jati kamulian mah. Raja anu boga sifat satu santa budi. Ai sadu santa budi teh nyaeta kajeun eleh batan perang. Boga sifat ludira sita, ludira bodaset, ludira suci seta bodas. Seta geuting. Ngaranna nyaeta Prabu Darma Kusuma. Darma lampah, Kusuma suci. Keke aisi Dharma Kusuma teh urang mana Gusti? Ulah manaon Cigoel. Ciguel mau mending sadeh. Yudhistira atawa Darma Kusuma teh nyaeta suwijining raja di negara Amartapura. Yudhistira si Dharma Kusuma teh berarti raja. Geus kabayang gagahna kumaha. Geus kabayang Boro-boro gagah barina oge Darma Kusuma kiceup ge sabedung sakali. Uya peleye. Janten pami hoyong ngamilik nyaeta mustika jati kamulian teh kedah ka nagara Amarta. Ora kapinu gawe. Kai nagara Amarta teh di mana aku sih? Ngan eta teuing. nama gampang atuh Kang lah. Aya dina Google Map. Tinggal ketik we. Nagara Amarta. Oh nyeta aing mah tara deui si kuota. Mentak apa kuat sih teh kuota-kuota unggul mah. Pakai wifi di dia mah barena oge piraku kuota-kuota mah sih teh. Geus kamari paku di Japri. Atuh awo paku ka ketua panitia tuh pengurus teh. Lamun teu ka Pasekdes, ka Bapak Ulis Boing. Lamun teu ka Bapak Dewan sia teh, Bapak Joko. Ih, arajih teuing teh. Jantan kudu miang ka nagara Amartapura. Ora kapinu gawe.